Gunung api Awu, atau yang dalam dialek lokal Sangihe disebut Buludu Awu, merupakan salah satu gunung api paling mematikan di busur vulkanik Sulawesi Utara. Dengan ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut, gunung ini mendominasi bentang alam Pulau Sangihe besar. Dalam sejarah panjangnya, Awu bukan sekedar tumpukan magma, melainkan pusat kosmologi bagi masyarakat Kendahe, Tahuna, dan Tabukan. Namun, pada bulan Desember 1711, gunung ini menanggalkan peran penjaganya dan berubah menjadi mesin pemusnah massal yang menghapus peradaban kecil di kakinya dalam hitungan hari. Kajian ini berupaya membedah peristiwa tersebut bukan hanya sebagai fenomena geologi, melainkan juga sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang terdokumentasi melalui kacamata kolonial dan memori lokal. Kehancuran kerajaan Kendahe menjadi titik sentral dalam narasi ini, ketika kedaulatan sebuah negeri lenyap tertimbun material piroklastik. Semua bermula pada tengah malam menjelang pergantian hari Kamis, 10 Desember 1711. Berdasarkan catatan Sersan Andries Dule, Komandan Logi VOC di Tabukan, atmosfer di Sangihe saat itu sangat mencekam. Badai hebat bertiup dari timur laut, membawa hujan deras yang bercampur dengan sambaran petir yang terus-menerus. Kondisi meteorologi yang ekstrim ini menyamarkan tanda-tanda awal letusan bagi penduduk yang sedang terlelap. Sekitar pukul 01.30 dini hari, gempa bumi hebat mengguncang fondasi pulau. Tak lama kemudian, pemandangan apokaliptik muncul di sepanjang pantai. Di bawah kegelapan badai, ratusan orang berlarian tanpa arah, membawa anak dan istri mereka. Dule mencatat bahwa angin yang begitu kencang dari arah gunung menulikan telinga dari raungan ledakan Awu, namun hujan batu atau lapili yang jatuh menghujam atap-atap rumah menjadi bukti nyata bahwa maut sedang turun dari puncak. Menjelang pukul 02.30, langit di atas gunung berubah menjadi merah membara. Dule melukiskan sisi barat gunung seolah-olah berubah menjadi segumpal api raksasa. Rakyat dari wilayah Sahabe mulai membanjiri jalur pengungsian menuju Teluk Peta, meninggalkan harta benda mereka demi keselamatan nyawa. Pada titik ini, Raja Tabukan, Mateus Franciscus Maka Ampo, meski masih berada di kediamannya, telah mengirimkan anak-anak dan harta kerajaannya untuk diungsikan, menandakan bahwa otoritas tradisional pun telah tunduk pada ketakutan akan alam. Akan tetapi, malam itu hanyalah awal. Pada hari Jumat 11 Desember, intensitas letusan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Laporan-laporan mengerikan mulai mengalir ke rumah company. Dari wilayah pedalaman dan hutan, ditemukan 136 orang tewas seketika. Di antara para korban terdapat bangsawan tinggi, Putri Loholawo dan anaknya Sarabanong. Kematian mereka menunjukkan bahwa bencana ini tidak memandang kasta, baik rakyat jelata maupun keluarga raja sama-sama rentan di hadapan awan panas. Fenomena yang paling ditakuti oleh penduduk saat itu adalah apa yang mereka sebut sebagai air yang membara. Dalam istilah vulkanologi modern, ini merujuk pada aliran lahar panas atau pyroclastic surges yang memiliki suhu ratusan derajat Celcius. Utusan raja yang kembali dari kebun-kebun di sekitar gunung membawa pemandangan yang menyayat hati. Potongan tangan dan kaki manusia yang hangus terbakar. Rumah-rumah di desa Tabukan Lama atau Soa Tebe telah rata menjadi abu. Puncak tragedi terungkap pada hari Sabtu 12 Desember. Kendahe, salah satu kerajaan tertua dan paling makmur di Sangihe, dinyatakan musnah. Dua utusan yang berhasil mencapai Matane melaporkan bahwa negeri Kendahe tidak lagi memiliki rumah yang berdiri. Pohon-pohon besar tumbang dan hangus. Di tengah reruntuhan itu, ditemukan jasad Raja Kendahe, Siam Sahalam. Sang raja ditemukan tewas bukan karena terbakar api, melainkan karena tercekik oleh hawa panas yang mematikan. Ia ditemukan dalam posisi tragis, mendekap erat salah seorang putranya dalam pelukannya, sebuah simbol keputusasaan sekaligus kasih sayang terakhir seorang ayah di tengah kiamat kecil. Hari Minggu, 13 Desember, gunung mulai tenang.
Namun ketenangan itu datang bersama aroma sebelerang dan bau busuk mayat yang mulai memenuhi udara. Sersan Dule mengirim Thomas Justus untuk melakukan survei kerusakan ke Kendahe dan Matane. Sepanjang jalan, Justus menemukan pemandangan yang lebih buruk daripada medan perang. Lebih dari 400 jenazah terletak di jalur-jalur setapak. Uniknya, tubuh mereka utuh, namun kaku. Sebuah tanda bahwa mereka tewas seketika akibat menghirup gas beracun atau terkena gelombang panas. Di tengah hamparan mayat di Kendahe Kristen, sebuah mujizat kecil ditemukan. Seorang gadis kecil berusia sekitar 18 bulan ditemukan hidup di antara dua mayat, yang kemungkinan adalah orang tuanya. Lengan kecilnya mengalami luka bakar, dan ketika melihat tim penyelamat, ia hanya bisa merintih meminta air. Ia telah bertahan selama 3 hari di epicentrum bencana tanpa perlindungan apapun. Hingga 16 Desember, akses ke pedalaman tetap sulit karena tanah masih terlalu panas untuk diinjak. Lembah-lembah di kaki Gunung Awu telah terisi penuh oleh ejekta berupa magma dan batuan setebal beberapa meter. Ketakutan baru pun muncul. Material yang tertampung di lembah-lembah tersebut bisa sewaktu-waktu jebol dan menyapu sisa pemukiman jika hujan deras turun. Letusan 1711 bukan hanya membunuh manusia, tetapi juga menghapus toponimi dan sejarah pemukiman. Berdasarkan catatan François Valentin, atliknya 6 desa besar yang telah mapan sebelum 1711 hilang selamanya atau ditinggalkan karena tertimbun material letusan. Kendahe Kristen, pusat pemerintahan dan religius yang hancur total. Saluda Kele, pemukiman subur yang kini hanya menjadi nama dalam catatan lama. Talawit, desa yang terletak di antara Matane dan Kendahe, rata dengan tanah. Niro Senkayu, pemukiman pesisir yang tersapu oleh material letusan. Banawa Brai, sebuah desa yang benar-benar hilang dari peta setelah 1711. Jumlah korban jiwa menjadi perdebatan panjang di kalangan sejarawan dan geologi. Arthur Wichmann, dalam studinya yang mendalam tentang gunung api di Kepulauan Sangihe, menetapkan angka 3.177 korban jiwa. Sementara itu, otoritas VOC melalui Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck mencatat angka resmi 2.797 korban meninggal. Perbedaan ini kemungkinan besar berasal dari belum terhitungnya penduduk di pedalaman hutan yang tidak terdaftar dalam catatan gereja atau administrasi kerajaan. Dibutuhkan 2 tahun bagi para penyintas untuk memiliki keberanian kembali ke tanah kutukan itu. Pada tahun 1313, di bawah kepemimpinan Johannes Karambut, adik Raja Siam Sahalam yang selamat karena sedang berkebun di pulau lain, sekitar 500 hingga 545 orang kembali ke Kendahe. Pemulihan ini didokumentasikan oleh Dr. W.P.H. Kulhas dalam seri Generale Missives. Penduduk yang kembali membangun kembali 2 komunitas yang berbeda, Kampung Sarani untuk mereka yang beragama Kristen dan Kampung Islam. Pembagian ini menunjukkan bahwa meski diterpa bencana dahsyat, struktur identitas sosial masyarakat Sangihe tetap bertahan. Mereka juga membangun kembali negeri Talawit di utara. Namun kejayaan Kendahe tua tidak pernah benar-benar pulih sepenuhnya seperti sebelum 1711. Kendahe yang baru lahir kembali dari sisa-sisa trauma dan tumpukan abu yang mulai mendingin. Tragedi letusan Awu 1711 adalah bukti nyata bagaimana sebuah peristiwa alam dapat mengubah arah sejarah sebuah negeri kecil. Tanpa laporan detail dari Sersan Andries Dule, peristiwa ini mungkin hanya akan menjadi mitos lisan yang samar. Dokumentasi kolonial, meski bertujuan untuk kepentingan administratif VOC, secara tidak sengaja telah mengabadikan salah satu tragedi kemanusiaan paling memilukan di Nusantara Timur. Kematian Raja Siam Sahalam dan ribuan rakyatnya bukan sekedar angka statistik dalam buku geologi. Ia adalah pengingat akan rapuhnya peradaban di bawah bayang-bayang gunung api. Ketangguhan masyarakat Sangihe yang kembali ke kaki gunung tersebut 2 tahun setelah bencana menunjukkan resiliensi yang luar biasa.
sebuah tekad untuk tidak membiarkan sejarah mereka terkubur selamanya di bawah material vulkanik Buludu Awu.